Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hassa alaina ta'alluma wa ta'lim linantaqiza min azabin alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi bu'isa liinqazin nasi min azabin alim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumi liqa'il malikil alim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin shaimat, jamaah salat subuh yang sangat-sangat kami muliakan, jamaah Masjid Raisya Skarbile yang sangat-sangat kami muliakan. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini nikmat Allah yang masih diberikan kepada kita begitu banyak. Yang terbesar di antaranya adalah iman dan Islam. Jamaah yang kami hormati, memang kita sudah sering mendengarkan melalui khatib-khatib di mimbar masjid pada waktu salat Jumat, bahkan di televisi, di radio, surat kabar pun menyajikan, majalah-majalah pun tak ketinggalan, WhatsApp juga dimanfaatkan oleh para dai untuk mendakwahkan betapa nilai Ramadan ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda menceritakan tentang sebuah hadis qudsi yang dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana dulu Nabi Musa mengatakan bahwa dirinya yang paling alim. Nabi Musa mengklaim dirinya yang diberikan oleh Allah sesuatu yang tak pernah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Rasul lain, dan tak akan pernah diberikan. Tetapi Allah mengatakan, tidak hai Musa. Lalu Allah mengatakan, a'taitu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kayudi'u bihima zulmataini. Amma nurani nurul Quran wa nurul Ramadan, wa amma zulmatani zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Saya berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah kuberikan kepada kamu hai Musa, yaitu dua sinar untuk menghalau dua kegelapan. Sinar yang pertama adalah sinar Al-Quran. Sinar yang kedua adalah sinar Ramadan, untuk menghalau dua macam kegelapan, kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Hadis ini sudah sering kita dengarkan, baik di kuburan-kuburan pada waktu takziah para al-mukarramun tuan guru kita yang kebetulan pada bulan Ramadan. Maka inilah merupakan salah satu daripada sekian banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita wajib berbangga dipilih menjadi umat beliau. Kita wajib berbangga karena tidak sembarangan orang bisa dipilih. Walaupun kita bujuk rayu mereka dan memberikan pesawat, 7 unit pesawat misalnya, kalau memang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mau menganut agama ini. Sebaliknya, kalau memang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita berikan dakwah pun mereka akan menjadi seorang muslim, menjadi umat Muhammad yang baik. Karena tentang yang memilih orang untuk menjadi umat Muhammad ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dari buyut kita, kakek nenek kita, ayah dan ibu kita, dan mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat akan mampu
mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, maka takutlah kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya. Jangan kalian mati kecuali kalau kalian menganut agama Islam. Ini firman Allah ini setiap ada nikah dibaca, pasti dibaca, karena itu yang dibaca oleh Rasulullah pada waktu beliau membacakan khutbah buat anaknya Siti Fatimah yang dinikahkan bersama Ali bin Abi Thalib. Di saat para sahabat-sahabat lain juga itu dibacakan. Ada 4 ayat. Pertama ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kedua, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang diawali dengan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ayat ini terus dibaca. Kenapa? Karena beliau itu memang sangat-sangat khawatir. Kalau beliau masih hidup dulu, mungkin bisa dia mempertahankan umat ini kalau dirongrong kewibawaannya oleh orang lain yang akan menggeret umatnya, sahabatnya keluar dari Islam. Tetapi ketika beliau tidak ada seperti saat kita sekarang ini, sudah tidak ada lagi Rasulullah SAW, ulama yang kita harapkan untuk memberikan arahan kepada kita supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita ditakdirkan sebagai orang beriman, sebagai seorang Islam, kita juga ditakdirkan mampu untuk melakukan amalan-amalan Islam seberat apapun. Misalnya, memang kalau di dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa sholat itu innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Sholat itu berat kecuali atas orang yang khusyuk. Nah, kalau kita coba bandingkan, bertanya kepada diri kita, mana lebih berat sholat daripada puasa? Kira-kira bagaimana? Lebih berat sholat daripada puasa? Ya, Allah mengatakan lebih berat sholat. Puasa ada beratnya juga, berat menahan diri daripada apa yang kita senangi. Senang makan, senang minum, senang bersuami istri, tapi kita mampu melakukannya. Sesungguhnya seberat apapun kewajiban kita dalam Islam kita lakukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan satu anugerah, nikmat yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, tentang puasa, firman Allah pada ayat 183 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan puasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian agar kalian takwa. Para ulama termasuk Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Al-Kabirnya, dalam mengupas ayat ini, pertama beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan kutiba alaikumus syam di sini itu bukan puasa Ramadan saja, tapi puasa-puasa sebelum diturunkannya kewajiban puasa Ramadan. Baru ditegaskan menjadi puasa Ramadan ketika turun ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini baru yang menegaskan tentang puasa bulan Ramadan. Sehingga ada sebuah riwayat daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada satu pagi beliau ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab waalaikumsalam ya habibi wa habiballah.
Atas engkau juga salam kesejahteraan, rahmat dan keberkatan Allah. Wahai kekasihku dan kekasih Allah, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau keluar. Ya Ali, idni ilayya. Hai Ali, dekatlah kamu kepada saya. Mendekatlah Ali bin Abi Thalib. Ali, Jibril ma'ya fil ghurfah. Saya bersama malaikat Jibril di dalam kamar. Wa qara'a alaikas salam. Lalu dia menyampaikan salam kepadamu. Maka Jibril, Ali pun menjawab, wa alaika wa alaihi salam. Atas engkau dan atas dia kesejahteraan ya Rasulullah. Lalu apa yang dibawa berita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, idza sumta thalathata ayamin falaka min al-ajri fil yawmil awwali kamithli syiyami asrati alafi sanatin. Hai Ali, kau diperintahkan untuk melakukan puasa 3 hari. Kalau kau lakukan hari pertama, niscaya kau akan dapat pahala seperti orang berpuasa 10.000 tahun. Kayak puasa 10.000 tahun. Iza sumta yawmal tsani falaka minal ajri kasyami 30 alfa sanatin. Kalau kau lakukan puasa hari kedua, maka kau akan diberikan pahala bagikan orang puasa 30.000 tahun. Idza sumta yawma tsalis falaka minal ajri kaman shama mi'ata alfi sanatin. Kalau kau lakukan puasa untuk yang 3 hari, maka kau akan diberikan ganjaran bagikan orang puasa 100.000 tahun. Sambil menggeleng Ali bin Abi Thalib, hal hadhihi khasatun alayya ya Rasulullah? Apakah puasa-puasa hari-hari yang 3 ini khusus untuk saya ya Rasulullah? Hadhihi alaika wa ala man tabi'aka min ba'dik. Yang 3 ini memang untuk engkau dan untuk orang-orang yang ikut bersama engkau setelah itu. Itu kata daripada Rasulullah. Artinya 3 hari berpuasa sebelum diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya, matilkal ayyam ya Rasulullah? Hari apa itu Rasulullah? Tilkal ayyamu ayyamul bidah. Hari-hari itulah yang dinamakan hari putih. Makanya kan ada 15 macam Bapak Ibu jamaah. Kita disunatkan 15 macam puasa. Yaitu salah satunya adalah asyamu ayyamil bidah. Ialah berpuasa pada hari-hari putih. Hari putih itu tanggal berapa ya Rasulullah? Kata Ali bin Abi Thalib, yaumil tsalis asyar wa yaumil rabi asyar wa yaumil khamis asyar fi kulli syahrin. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan. Ini ayyamul bid, hari putih, yang dikatakan puasa putih, bukan puasa mutih. Berbeda kan puasa putih dan puasa mutih. Kalau puasa mutih itulah orang yang puasa untuk mentirakati sebuah ilmu. Lalu mereka itu berbuka hanya dengan nasi putih sekedarnya. Sedangkan puasa putih ini puasa setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan dapatkan pahala seperti yang dijanjikan kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itu pada setiap bulan dulu sebelum diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Tetapi sekarang itu menjadi suatu rutinitas bagi orang-orang yang diberikan tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya di luar bulan Ramadan. Nah, kalau di luar bulan Ramadan saja begitu besar ganjaran yang dijanjikan,
apalagi pada bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan itu juga ada Ayyamul Bidh. Ada tanggal 13-nya, ada tanggal 14-nya, ada pula tanggal 15-nya. Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, "Fariidatun fi syahri Ramadhana kasab'ina fariidatan fi ma siwaha." Satu kali kita melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan sama dengan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Wa nafilatun fi syahri Ramadhana ka fariidatin fi ma siwaha. Satu pekerjaan sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan sama dengan satu kewajiban di luar bulan Ramadan. Itu sebagai salah satu bukti betapa besar ganjarannya. Karena memang salah satu daripada keistimewaan bulan Ramadan itu wal hasanatu fiha mudha'afatun, yaitu kebagusan-kebagusan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya pada bulan Ramadan. Seperti gambaran tadi itu. Makanya di dalam sebuah hadis juga dikatakan, ya Rasulullah, umratun fi Ramadhan kahajjin ma'iyah. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan satu kali saja sama dengan berhaji bersama saya, kata Rasulullah. Bersama saya, tidak main-main bersama saya itu. Pertama, Rasulullah mengerjakan haji satu kali saja dalam Islam, tahun ke-10 Hijrah, wukufnya pada hari Jumat. Orang wukuf pada hari Jumat sama pahalanya dengan 70 kali haji yang tidak diwukufkan pada hari Jumat. Ini berarti kan ma'iyah itu bersama Rasulullah. Yang kedua, kalau kita bersama Rasulullah, jangankan bersama Rasulullah, kita bersama seorang ulama saja, hanya dalam hitungan detik, apalagi hitungan jam, bagikan beribadah berumur-umur bulan, berumur-umur tahun, sampai tubuh kita remuk beribadah, kemudian semua diterima ibadah kita itu, maka nilai kebersamaan kita bersama ulama dalam hitungan detik, apalagi dalam hitungan jam, itu lebih besar daripada nilai ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan sekian lama, apalagi bersama Rasulullah SAW. Maka orang umrah, makanya orang yang tahu ini tidak peduli berapapun habis uang yang dipergunakan untuk umrah pada bulan Ramadan. Ini adalah kehajian ma'iyah itu tingkat nilainya. Apalagi sampai berkali-kali di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Menunjukkan bahwa wal hasanatu fiha mudha'afatun. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga riwayat daripada Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pertama kali melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Hadhihi mimma sami'a minni wa sana'a kama sami'a. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini adalah seperti yang ia pernah dengarkan dari saya, lalu dia melakukan seperti apa yang ia dengarkan. Bagaimana riwayatnya Bapak Ibu? Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada satu ketika bercerita, kana tahtal arsy maudiun yuqalu hadhiratul qudsi. Di bawah aras itu ada sebuah tempat. Tempat itu namanya hadhiratul qudsi, sama dengan hadhiratul qudsi yang ada dalam surga. Cuma bedanya, kalau hadhiratul qudsi di dalam surga itu disiapkan oleh Allah untuk siapa? Itu ketika dulu Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Rasulullah, ayul makani afdalu fil jannati? Ya Rasulullah, ya Allah, tempat apa yang paling indah dan paling mulia di dalam surga? Maka Allah menjawab, hadhiratul qudsi. Mayanziluha rabbi, siapa yang akan menempatinya hadhiratul qudsi itu ya Tuhanku?
qala hadiratul qudsi liman sabara ala bala'i wa radiya ala qada'i wa syakara ala na'ma'i fa iza azabtuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sih yang akan menempatinya yang namanya hadiratul qudsi dalam surga itu, ya Rabb? Maka Allah mengatakan, untuk hamba-hambaku apabila dia ditimpa musibah mengucapkan dia sabar, dia bersabar, dia hadapi musibah itu dengan sabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu baik itu kebahagiaan maupun kesengsaraan, dia redha, dia redha. Kemudian kalau dia menerima nikmat, dia bersyukur. Kalau ditimpa oleh musibah selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hadiratul qudsi yang ada dalam surga. Tapi hadiratul qudsi yang ada di bawah arasy itu, kata Rasulullah SAW, adalah tempat malaikat yang tidak ada yang mengetahui berapa banyaknya malaikat itu kecuali Allah. Begitu tiba tanggal 1 Ramadan, para malaikat yang ada di hadiratul qudsi itu minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami semua turun ke bumi. Kami ingin bergabung bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan melakukan qiyamul lail di masjid-masjid, di musala-musala, di langgar-langgar, di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Maka para malaikat itu pun diizinkan oleh Allah semuanya turun ke bumi sampai tidak kebagian tempat. Makanya sekarang ini saja ini kita tidak tahu berapa banyaknya malaikat yang hadir menyaksikan kita, dan nanti dia akan berdoa mendoakan kita untuk mendapatkan apa yang kita minta, diselamatkan daripada neraka, kemudian dimasukkan dalam surga. Maka siapa saja yang disentuh oleh malaikat itu berarti dia akan mendapatkan pengampunan dan kebebasan daripada segala malapetaka, dia dipastikan masuk surga. Kata Rasulullah berdiri kepada Ali bin Abi Thalib, lalu bercerita kepada Umar bin Khattab. Maka lalu Umar bin Khattab mengatakan, idzan ana ahaqqu. Kalau begitu saya yang paling pantas. Maka sebab itulah pada saat beliau menjadi khalifah, yang dulunya jamaah di masjid pada hadir untuk melakukan qiyamul lail, belum berjamaah tapi munfarid dicoba oleh oleh Umar bin Khattab untuk dilakukan secara berjamaah. Begitu dilakukan secara berjamaah dipimpin oleh Abi Ubaidah, maka beliau mengatakan, bagus sekali ini ya, serentak, sangat indah gerakan-gerakannya, sampai beliau mengatakan, ni'matil bid'atu bid'ati hadhihi. Bid'ah yang paling indah adalah bid'ahku ini, katanya. Itu alasan daripada para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika ditegur untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena mereka selalu mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamu madinah. Ketika kita coba urut ayat ini akan sangat luas. Maka dari situlah para ulama-ulama salafus saleh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada yang bid'ah yang kita warisi daripada ulama-ulama mazhabul arba'ah ini. Tidak ada yang bid'ah, semuanya ada sumbernya. Karena al-yauma akmaltu lakum itu bukan berarti agama ini sempurna lalu tidak ada yang boleh berijtihad lagi. Sedangkan pada zaman sahabat, Muaz bin Jabal berijtihad ketika diutus ke Yaman. Dan bukan itu ayat yang terakhir, ada ayat yang berikutnya. Kalau diartikan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah, itulah merupakan salah satu daripada bentuk pernyataan Allah bahwa agama ini sudah sempurna, tidak bisa diijtihadkan lagi, maka akan sangat monoton. Lalu para pemuda-pemuda yang Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan, bagaimana kalau kalimat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimat, dan seterusnya. Apakah tidak bertentangan dengan ayat ini? Setelah itu juga ada wattaqu yauman turja'una fi ilallah yang turun terakhir
9 hari sebelum Rasulullah wafat. Sebelumnya juga ada ayat kalalah tentang masalah faraid. Kalau itu dikatakan bahwa ini merupakan harga mati, tidak boleh ada ijtihad lagi. Kemudian nikmat juga sudah disempurnakan. Rasulullah masih hidup lagi 3 bulan pada waktu itu. Apakah dia tidak akan mendapatkan kenikmatan setelah turunnya ayat tersebut? Setelah Rasulullah juga wafat, Abu Bakar Siddiq juga berijtihad, Umar bin Khattab berijtihad, banyak para sahabat berijtihad. Itu alasan yang dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tidak mengatakan bahwa ini sebagai alasan yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik, sedikit bid'ah, sedikit syirik itu. Akhirnya apa? Apa kata Umar bin Khattab ketika dia menyelesaikan salat tarawih berjamaah? Hakadha fa'alaha Rasulullah SAW. Seperti ini dilakukan oleh Rasulullah katanya, yaitu isyrina rakaatan, isyrina rakaatan, rakaataini wa yatawarrahu ba'da arba'i rakaatin. Artinya 2 rakaat dan dia beristirahat setelah 4 rakaat. Berarti 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian setelah 4 rakaat dia istirahat. Nanti lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat istirahat. Sampai 20 rakaat itu 5 kali dia istirahat. Hakadha fa'alaha Rasulullah. Begini dilakukan oleh Rasulullah katanya, kata Umar bin Khattab. Tetapi kan banyak orang-orang yang mengatakan ini salat tarawih yang 20 rakaat itu bid'ah. Dia hanya berdalil kepada riwayat yang disanadkan oleh Aisyah yang mengatakan Rasulullah tak pernah lebih daripada 11 rakaat dia sholat, baik Ramadan ataupun di bulan lainnya. Itu saja ini dijadikan sebagai alat, padahal riwayat-riwayat lain banyak, termasuk yang tadi itu. Hakadha fa'ala Rasulullah. Seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah, berarti 20 rakaat juga, bukan hanya 8 rakaat, 20 rakaat juga dengan 5 kali istirahat, karena 4 rakaat istirahat. Jadi rakaat ini sampai di dalam kitab itu, kitab Gunyah yang menjelaskannya, kitab daripada Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan sampai diterangkan lapas daripada niatnya, usalli rakaataini min sunani tarawih. Dia bukan usalli juga seperti kita ini. Hakadha fa'alaha Rasulullah SAW. Maka ini adalah menunjukkan bahwa ternyata 20 rakaat tarawih itu juga dilakukan oleh Rasulullah seperti yang ditegaskan oleh Umar bin Khattab itu. Lalu kenapa Aisyah menceritakan hanya 11, bukan di bulan Ramadan, bukan juga di bulan lain? Karena yang 11 itulah yang sering dilihat oleh siapa? Aisyah ketika dia berada di rumah. Rasulullah melaksanakan salat sunat di rumah. Bagaimana dengan di masjid? Kan tidak dilihat oleh Aisyah. Jadi para sahabat itu kadang-kadang berbeda, dia menyaksikan Rasulullah melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu, yaitu tasbihnya di sini adalah tasbihul kitabah, yaitu serupa kewajibannya. Kadang-kadang pelaksanaannya berbeda. Coba kita ingat kembali kepada Nabi Yunus alaihissalam. Selama dia berada di perut ikan itu 44 hari dia berpuasa, tak pernah makan dan minum. Tak ada sebutir nasi pun yang dimakan, tak ada setes air pun yang diminum. Dia berada di perut ikan. Lalu apa yang dipergunakan untuk memperkuat dirinya selama berada dalam ikan itu? Allah mengilhamkan kepada beliau sebuah kalimat yang sangat-sangat ampuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini terus yang diulang-ulangi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Itu yang diulang-ulangi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dulu pernah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah doa yang apapun kita minta, bila diawali dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Didengarkan oleh Abdullah bin Abbas misal daripada beliau, sehingga pada satu ketika setelah itu Abdullah bin Abbas tidak ingat. Ia berpikir, apa itu kalimat yang
kalau kita jadikan sebagai awal dalam doa kita pasti diijabah oleh Allah. Sampai datang Abu Darda mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum berkali-kali, tidak didengarkan oleh Abdullah bin Abbas. Akhirnya setelah dia berapa kali assalamualaikum, dia dekat saja kepada Abdullah bin Abbas. Kenapa anda dijawab salam saya tadi? Kapan bapak salam? Tadi. Kenapa tidak didengarkan? Saya berpikir tentang apa kalimat doa yang harus kita ucapkan supaya doa kita diijabah oleh Allah. Saya dikasih tahu oleh Rasul. Oh, soal itu saya ingat, kata Abu Darda. Apa itu coba tolong? Akhirnya dikasih tahu oleh Abu Darda, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baru masya Allah, alhamdulillah, berarti saya ingat kembali katanya. Nah, ini zikir semacam ini akan menambah kekuatan bagi kita. Seandainya kalau kita tidak makan sampai 2 hari 3 hari, insya Allah tidak akan menjadikan kita berbahaya. Karena ini juga lah nanti pada akhir zaman, ketika kabut menyelimuti seluruh permukaan bumi, semua sistem elektronik akan hancur dan lumpuh. Tak ada lagi satelit-satelit yang berlantungan di atas angkasa untuk mengantarkan suara, mengantarkan warna, mengantarkan kata, mengantarkan itu dan ini. Tak ada lagi. Semua akan lumpuh. Semua nuklir tidak akan punya reaktor. Tidak akan punya reaktor. Semua HP, internet, sistem perbankan, pokoknya tidak ada yang berfungsi. Karena 40 hari diselimuti oleh kabut. Semua lumpuh. Semua tanam-tanaman kering. Hewan-hewan ternak pun mati. Bahkan banyak manusia mati karena tidak dapat makan. Maka Rasulullah mengajarkan, pada saat itu nanti yang jadi makanan kalian yang paling kuat adalah banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak baca tahmid, takbir, tahlil, banyak-banyak baca Al-Quran. Pokoknya kalimatut thayyibah yang kalian ingatkan itu baca. Karena kalau tidak, kalian akan bisa memakan bangkai teman kalian karena kelaparan, karena tidak ada lagi stok makanan. Pada saat itu pula lah, karena banyak nuklir tetapi tak punya reaktor, maka nanti manusia akan berperang tanpa mempergunakan nuklir. Maka yang ada reaktor saja tanpa nuklir. Kalau tadi nuklir tanpa reaktor, yaitu senjata-senjata mesin buatan orang-orang barat itu tidak akan berfungsi. Tetapi yang akan berfungsi adalah senjata manual. Itu yang punya reaktor tapi tidak ada nuklirnya. Keris, tombak, pedang, kemudian panah, akan berperang nanti. Kaum muslimin bersama orang-orang Yahudi, orang-orang non-muslim. Setelah kabut itu akan berperang, maka yang akan dipergunakan berperang adalah senjata manual, senjata yang diwarisi oleh generasi mendatang dari orang-orang yang sekarang ini. Tapi yang paling berharga adalah zikir ketika kita mengalami kelaparan itu. Maka oleh sebab itu bagi kita, bagi para pemula, putra-putri kita, kalau berlatih puasa, atau mungkin orang-orang mu'alaf atau orang-orang yang baru bertobat, kalau dia selama ini tidak pernah berpuasa karena tidak bisa menahan haus dan lapar, maka didiklah, bimbinglah, arahkan mereka itu silakan berpuasa sambil banyak-banyak berzikir. Insya Allah dengan zikir ini maka rasa haus dan lapar bisa dikurangi, akhirnya bisa bertahan dan akan menjadi suatu kebiasaan yang sangat-sangat ampuh bagi para pemula. Begitu juga ketika pada satu saat mungkin kita tidak tahu di mana dan kapan kita tidak akan menemukan makanan. Supaya jangan mati kelaparan, banyak-banyaklah berzikir. Apalagi kalau kita baca Qul huwallahu ahad berulang-ulang, itu akan dapat membuat kita menjadi kenyang. Makanya pada saat kita berpuasa sekarang ini, coba saja bedakan
antara kita tinggal di rumah tanpa beraktivitas berupa kalimat thayyibah dengan beraktivitas dan membaca kalimat thayyibah termasuk Al-Quran, akan beda rasanya. Kita tidak akan pernah merasakan lapar. Lama-lama ternyata telah terbenam matahari, saatnya lah kita berbuka. Nah itu kalau kita baca Al-Quran. Nah Bapak Ibu jamaah yang sangat-sangat kami hormati, jadi ini adalah merupakan salah satu daripada yang kita dapatkan dari para ulama kita tentang bahwa ternyata puasa itu adalah tidak saja puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat Islam, juga ada puasa-puasa lain, puasa nazar kalau bagi yang bernazar, puasa yang merupakan fidyah daripada haji tamattu, haji kiron. Kalau mereka itu tidak membayar fidyah dengan dam, itu tidak membayar dam kambing, maka puasalah. Kemudian itu juga ibu-ibu yang mengkadak puasanya karena tidak dapat menyempurnakannya pada bulan Ramadan dengan sebab haid dan nifas. Nah kemudian puasa-puasa yang sunat itu memang perlu kita lakukan semampu kita, karena memang begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali puasa yang dikatakan puasa putih tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Para jamaah yang kami hormati, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, dan mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina dzurrina qurrata a'yunina mustafa maulana Muhammad wa sayyidil anbiya'i wal mursalin alihi washabihim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana tub 'alaina wa liwalidayna jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin sunnatul ahya'i wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana ruku'ana sujudana tasbihana ta'bidana takbirana tahlilana wa tammim taksirana wa jami'a ibadatina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.